Cek 1 2. Bismillahirrahmanirrahim. Depan ini diisi aja enggak apa-apa, biar saya enggak seperti ngomong sama kamera. Antum maju Don, sini Don, sebelah sini Don. Ayo Syekh, sebelah sini saya diisi saya. Ini kalau sebegini kayak di studio saya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li. فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين أما بعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتوفيقا آمين يا رب العالمين. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak, teman-teman serta adik-adik sekalian, kembali saya ulang ya. Saya senang kalau pengajian ini banyak anak kecilnya. Jadi panjenengan yang punya anak kecil, yang punya anak mau laki, mau perempuan, mau umur 4, 5, 6, 7, bawa aja ke masjid. Kalau takmirnya marah, laporkan saya. Nanti gantian saya marahi. Wih, serem juga ya. Nah begitu ya. Jadi karena sekarang ini nampaknya yang kecil-kecil mulai berkurang. Iya, dulu zaman awal-awal di Kediri ini Masya Allah ramai anak kecil. Saya senang kalau ngaji itu banyak anak kecilnya, dan hampir di setiap tempat saya ini kesan awalnya medeni. Anak kecil ngelihat saya itu, wih, kayak jin. Tapi alhamdulillah kalau sudah kenal mereka seneng. Nah maka bawa aja anaknya ya, biar ngerti suasana pengajian dan panjenengan juga ndak capek nuturi. Karena apa? Dibantu ustadz untuk nasihati, begitu ya. Alhamdulillah, puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah atas limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, sehingga di malam hari ini, pada malam yang Malam yang ke-14 di bulan Dzulqa'dah atau Dzulqi'dah. Kita dipertemukan Allah dalam majelis yang mulia ini dalam rangka melanjutkan majelis taklim rutin kita, yaitu kajian kitab Al-Adabul Mufrad yang disusun hadisnya oleh Al-Imam Muhammad ibnu Ismail Al-Bukhari.
Kita berdoa kepada Allah semoga apa yang kita amalkan, semoga apa yang kita niatkan di malam hari ini mendatangkan ridha dari Allah untuk kita bersama. Amin. Dan kemudian amalan ini diterima dan dicatat oleh Allah sebagai ibadah. Allahumma amin. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita, kekasih kita bersama, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan sunnah dan ajarannya ila yaumil qiyamah. Hadirin sekalian, kita masuk pada bab yang baru, yaitu bab yang ke-247. Jadi kalau akhlak kita tidak baik, nampaknya keterlaluan. Karena kita belajar kitab akhlak ini sudah sampai bab yang berapa? 247. Mulai akhlak sama teman, akhlak di tempat kerja, akhlak sama tetangga, akhlak kepada orang tua, itu yang paling penting. Kemudian lebih penting dari itu akhlak kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, di malam hari ini urusan sakit-sakit selesai sudah. Yang terakhir pada bab sakit, apa kok babnya bab sakit ya? Ya seluk beluk tentang menjenguk orang sakit. Yang terakhir apa? Di mana tempat orang yang menjenguk. Jadi kalau ada orang sakit, panjenengan menjenguk, duduknya di mana? Itu dalam Islam diatur. Kenapa dalam Islam diatur? Karena itu juga penting, biar tidak salah faham, biar diatur sesuai aturan yang benar. Nah, maka disebutkan pada hadis yang terakhir, ketika ada orang menjenguk saudaranya yang sakit, itu duduknya di dekat kepala. Di mana? Di dekat kepala. Banyak manfaatnya. Nomor satu, supaya kalau ngobrol lebih apa? Lebih mudah, tidak perlu teriak-teriak, orang sakitnya sudah dengar. Dan kalau yang sakit kepingin menyampaikan sesuatu, dia juga tidak perlu bersusah payah. Dan mendekati arah kepala itu juga menunjukkan penghormatan, seakan-akan panjenengan sayang sama dia, maka didekati di daerah kepalanya. Kecuali kalau memang keadaannya tidak memungkinkan. Misalkan yang jenguk banyak orang, kalau semua ngumpul di kepala, waduh, mati yang sakit itu. Iya, maka kalau sesuai dengan keadaannya, maka idealnya duduk di dekat kepala. Coba, sampai urusan itu loh diatur dalam Islam. Lo maksud duduk di majelis taklim tidak diatur, yang senden-senden itu. Sudah aman ya sudah. Sekarang bab yang baru, yaitu bab apa? Babu ma ya'malur rajulu fi baitihi. Coba lihat, laki-laki ini, bab apa yang dilakukan seorang suami di rumahnya. Main HP, belayar sepeda motor. Penyakit baru ini. Apa yang dilakukan suami di rumahnya? Apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang laki-laki ketika dia berada di rumahnya? Bukan sekedar yo istirahat, pantas, namanya juga rumah ya. Bercanda dengan anak, pantas, namanya juga rumah. Tapi kemudian ada yang Rasul amalkan, yang itu untuk kita sebagai pelajaran. Apa yang dilakukan seorang laki-laki di rumahnya. Haddatsana Abdullah ibn Raja wa Hafiz ibn Umar qala haddatsana Syu'bah anil Hakam an Ibrahim anil Aswad qala sa'altu Aisyah. Nah, ini salah satu sebab kenapa semua, kalau tidak boleh dibilang semua, mayoritas hadis yang tersampaikan tentang rumah tangga Nabi itu mayoritasnya dari Ibunda Aisyah. Karena apa? Ibunda Aisyah itu tempat para sahabat bertanya. Tapi ingat, bertanyanya bagaimana? Min warai hijab, di balik hijab. Di balik hijab itu artinya apa? Di belakang tabir. Jadi kalau mau ideal, khawatir memunculkan fitnah. Nah, maka banyak sekali hadis yang menunjukkan tentang rumah tangga Nabi SAW itu diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah.
Jazakallah khair, barakallahu fik. Itulah kenapa Ibunda Aisyah merupakan perawi hadis terbanyak dari kalangan perempuan. Dari kalangan siapa? Perempuan. Ini ada pelajaran buat kita. Jangan menghalangi istri antum untuk ngaji selama ngajinya tidak banyak mendatangkan mudorot. Ada enggak ngaji yang mendatangkan mudorot? Ya enggak usah banyak, ada gitu lah ya. Ada. Teman-teman pengajiannya toksik. Ngaji pulang rasan-rasan. Ngaji pulang cangkruan di es teler. Ngaji enggak langsung pulang tapi selfie-selfian dulu. Ini sebagai seorang suami perlu apa? Menjaga istrinya. Tapi kalau ngaji seperti ini, apalagi ngajinya bareng suami, itu tentu perkara yang penting untuk dicek. Perkara yang penting untuk diamalkan, untuk dilakukan. Karena Ibunda Aisyah belajar dari Nabi Muhammad, dan oleh Ibunda Aisyah diajarkan kepada sahabat yang lain. Karena untuk mengejar wal ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat yang pahalanya tidak putus sampai kita meninggal, itu bukan cuma laki-laki, tapi juga siapa? Perempuan. Sa'altu Aisyah, dari Al-Aswad, dia mengatakan aku bertanya kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, ma kana yasna'u an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ahlihi. Kalau ini bukan fi baitihi, fi ahlihi. Apa yang Rasul lakukan, apa yang Nabi lakukan ketika Nabi berada di tempat keluarganya. Keluarga di sini maksudnya siapa? Istri dan anaknya. Apa yang Nabi lakukan? Kemudian Ibunda Aisyah menjawabnya, faqalat kana yakunu fi mihnati ahli. Rasulullah itu kalau di rumah melayani istrinya. Ayo laki-laki. Rasulullah kalau di rumah ngapain? Fi mihnati ahlihi, melayani istrinya. Ini yang minta dilayani ini. Wong lanang. Pak, itu tugasnya perempuan. Ya enggak juga. Tapi dibilang bukan tugasnya perempuan, ya tidak juga. Karena ada ustadz ya kan nampaknya overlapping, biasalah ya. Namanya juga manusia kan ya ono lupute biasa. Maka kita ngomong seperti ini juga termasuk apa? Ya meluruskan. Maka orang itu di antara dua. Yang mengingatkan jangan gaya tok, yang diingatkan jangan sombong. Wes dua itu enteng. Yang mengingatkan caranya yang baik, yang diingatkan tawadhu. Tawadhu itu apa? Namanya manusia tidak mungkin terbebas dari kesalahan, normal. Jadi kalau ada ustadz salah, jangan kesannya kayak, wih ini luar biasa. Biasa. Apalagi kalau ada ustadz rumah tangganya rusak terus cerai. Waduh ini top. Langsung rame, digoreng sampai gosong. Digoreng biasa. Ustadz juga. Nah tapi ingat, kalau sudah jadi ustadz, panjenengan itu dilihat orang, panjenengan itu ditiru sama orang, panjenengan itu jadi perhatiannya orang. Maka jangan sembarangan. Nah sesuai yang saya inginkan ini saya suka ini. Jangan apa? Jangan sembarangan. Sudah. Maka dikatakan oleh Ibunda Aisyah, kana yakunu fi mihnati ahlihi. Nabi Muhammad itu kalau di rumahnya melayani istrinya. Maka kalau dikatakan melayani suami, melayani istri, itu kewajibannya siapa? Ya enggak bisa dibilang kewajibannya istri, enggak bisa dibilang kewajibannya suami. Kalau sudah di rumah tangga, kewajibannya bersama. Nah cuma al-urf apa? Al-urf apa? Ain ra fa, apa itu? Urfun. Urfun itu kebiasaan di suatu tempat yang bisa jadi hukum, bisa jadi menjadi hukum. Itu yang namanya dalam ilmu usul fikih al-adah muhakkamah. Adat itu bisa menjadi hukum. Contoh di Jawa, misalkan kalau mau nikah ada ritual-ritual tertentu, peningsetan.
selama dia tidak melanggar syariat dan itu dijalankan oleh masyarakat, kalau tidak Anda jalankan justru jadi fitnah, maka lebih bagus dijalankan. Sampai sini paham? Nah, maka sesuai uruf itu apa? Kebiasaan yang berlaku selama tidak melanggar syariat. Ketika itu pekerjaan dilakukan lazimnya oleh perempuan, ya sudah perempuan aja. Laki-laki cukup sebagai apa? Partner. Sebagai apa? Partner yang sedikit-sedikit bantu. Tapi kalau dikatakan wajib ya tidak, dikatakan tidak wajib ya keliru juga. Akhirnya para istri sakarepe dhewe, bukan kewajiban saya kok. Ngapain masak? Dalam ayatnya, dalam hadisnya dikatakan memberi nafkah, memberi makan, bukan memberi uang belanja. Berarti kamu itu ngasih ke saya makanan siap makan. Nah ini mulai ngawur ini. Ini orang kalau overlapping ya begini, ngerti overlapping? Overlapping itu kebablasan. Nah enggak juga begitu ya. Fa idza hadaratis salatu kharaj. Ketika Nabi Muhammad sedang melakukan pekerjaan-pekerjaan di rumahnya, rambu-rambunya apa? Cuma satu. Kalau sudah masuk waktu azan, bahasa Inggrisnya manjing. Jadi kalau sudah apa? Manjing, masuk waktu azan, itu dalam riwayat yang lain dikatakan ka'annahu la ya'rifuna wa la na'rifuhu. Kalau sudah dengar azan, itu Nabi Muhammad untuk kami seakan-akan orang asing, seakan-akan beliau tidak mengenal kami dan seakan-akan kami tidak kenal beliau. Moro-moro langsung hilang. Ini loh, kita ndak dengar azan hilang keturun. Saat durungnya azan meripati, wah semangat ngobrol masalah motor, knalpot, racing. Astagfirullah, istighfar sahal, hati-hati sahal. Ngeracuni orang. Saya pertama enggak suka, sahal belikan langsung suka. Astagfirullahaladzim. Nah, ketika dengar azan, ini penyakitnya teko ini. Rasulullah enggak. Di rumah semangat, dengar azan langsung pergi meninggalkan istrinya. Seakan-akan beliau tidak mengenal mereka dan seakan-akan mereka tidak mengenali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti nomor satu, apa yang dilakukan seorang laki-laki di rumahnya? Melayani keluarganya. Dalam bidang apa? Tentu dalam pekerjaan-pekerjaan yang memang lazimnya dilakukan oleh laki-laki. Contoh, masang gas LPG, ya benda. Perempuan terkadang tidak bisa. Jadi kalau perempuan itu disuruh masang gas LPG, ngomongnya apa? Takut meledak. Berarti dia tidak takut suaminya meledak, gak apa-apa wis. Kalau dia tidak mau, kenapa? Takut meledak. Tapi dibiarkan siapa? Jarno meledak bojoku wis. Ini kalau dia takut meledak, seharusnya untuk suaminya dia semakin khawatir. Iya apa enggak? Ibu-ibu? Bu, panjenengan tidak berani masang LPG, kenapa bu? Kenapa bu? Takut apa? Ya enggak gitu, itu cara berpikir ngawur itu. Cuma maksudnya kalau suami terkadang lebih teliti, lebih pas, muternya itu lebih kuat sehingga tidak khawatir terjadi bocor. Atau yang lain, kalau zaman dulu yang lazim dilakukan laki-laki apa? Mengisi air di rumah. Itu pekerjaan lazimnya laki-laki. Nah, ngangsu. Zaman dulu, maka orang zaman dulu tidak perlu nge-gym. Sekarang nge-gym masih lemu-lemu. Ya, zaman dulu masya Allah yang laki tidak perlu gym, yang perempuan tidak perlu gym. Perlunya jin. Perlunya apa? Zaman dulu perempuan ngepelnya mundur, maka badannya bagus kan, belokannya pas kalau ngepel, tes. Badannya bagus. Perempuan sekarang ngepelo nggak wesi. Sing goyang mek tangane tok, itu tangannya gede sih. Sing kene kaku, sing kene lemes. Coba, zaman dulu laki-laki ngangsu. Kemudian apa lagi? Biasa mereka itu bukan beli kayu bakar. Zaman dulu ini kita katakan ya. Tapi apa?
mecoi kayu bakar. Itu pekerjaan yang lazim dilakukan oleh laki-laki. Tapi rambu-rambunya apa? Ketika sudah masuk waktu sholat, apa yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan? Langsung meninggalkan rumah menuju sholat. Ini menunjukkan apa? Tidak ada yang paling penting kecuali sholat. Tidak ada. Anda dimanapun, duduk sama siapapun, kalau dengar sholat, mereka tidak lebih penting dibandingkan sholat. Nah tapi ingat, ini yoga ngawur, ya benda. Ya tentu ada rambu-rambunya lah. Kalau memang betul-betul penting, tidak bisa ditinggal, nanti Allah yang menilai. Tapi ingat, hatinya kudu tetap gemandul nang sholat. Apa gemandul itu? Hatinya tetap terikat, terfikir dengan sholat. Walaupun kan kita ini normal pak, manusia normal, gak usah gaya tok lah. Wes pokok sholat iki lek krungu adzan tinggal. Jangankan ngobrol sama Jokowi pak, sama wali kota Kediri saja sedang duduk, Anda berani ninggal sholat? Gak usah gaya tok. Ada keadaan-keadaan yang memang dalam agama Islam diberikan keluasan. Nah tapi ingat, kalaupun terpaksa karena keadaan yang mendesak tidak bisa segera datang sholat, minimal apa? Minimal apa? Hatinya. Contoh yang lain, anak panjenengan sakit di rumah sakit, antri, kurang satu antrian, kurang satu, tiba-tiba di rumah sakit dengar adzan, Allahu Akbar, kurang satu loh ini. Ya apa? Sholat apa antri? Kalau bisa sholat, ya ndak salah, bagus itu. Tapi jangan menganggap remeh orang yang lebih mengutamakan antrian anaknya. Kenapa? Karena memang sholat itu dalam agama Islam namanya wajibun muwassa'. Anda belajar fikih, ada namanya wajib muwassa'. Wajib muwassa'. Muwassa' itu artinya luas. Luas bukan artinya dilakukan boleh, tidak dilakukan boleh. Luas itu artinya Allah memberikan kelonggaran waktu untuk melakukannya. Maka adzan zuhur, kelonggaran waktunya sampai kapan? Sampai menjelang adzan asar. Walaupun meninggalkan awal waktu tanpa uzur itu berdosa. Meninggalkan awal waktu, afdolnya waktu tanpa uzur. Sekedar apa? Males ngentek ini rokok sikat disumet. Yang begitu ya ada model begitu. Iya. Jadi rokoknya sik tas disumet, tes, sik sedotan ngurup nih, sik. Allahu Akbar. Astagfirullah. Cepet teram. Ya mesti cepet. Lah sampean sholat saat durunge telat. Coba sholat saat durunge tepat waktu, adzan berikutnya ndak kerasa cepet. Ini zuhur setengah telu, zuhuran mari adzan asar, kok cepet teram asare. Kudu asare sing cepet, zuhur panjenengan yang ketinggalan. Betul apa ndak? Nah, sering gitu ya. Ya, diperbaiki pelan-pelan ya. Semakin hari harus semakin baik. Hadis yang kedua. Haddatsana Musa qala haddatsana Mahdi ibnu Maimun. Jadi orang zaman dulu namanya lihat Mahdi, Maimun, Musa. Sekarang nama ya Allah. Rotok medeni sekarang. John Tralala. Siapa lagi nama sekarang? Na'udzubillah. Yang baik-baik nama itu. Maimun itu apa? Maimun itu sesuatu yang menyenangkan. Maimun. Maka kalau ada doa pernikahan itu biasanya apa? Allahumma ju'al hadha zawaja zawajan maimunan. Ya Allah, jadikan pernikahan ini pernikahan yang penuh kebahagiaan. Nah jadi nama itu pengaruh pak. Seperti saya di Rifki, lembut, ya, tenanan lembut. Anda jangan hasut Anda, santai aja ya. Haddatsana Mahdi ibnu Maimun an Hisham ibni Urwah an abihi qala Sa'altu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ma kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'malu fi baiti. Wahai ibunda Aisyah, apa yang Nabi lakukan ketika beliau masuk ke dalam rumahnya? Ingat pelajaran pertama dulu, masih awal-awal dulu. Yang Rasul lakukan pertama kali sebelum masuk rumah apa? Pokok sebelum masuk rumah pasti Rasul lakukan apa?
bersiwak. Jadi bersiwak tujuannya apa? Supaya menemui istrinya dalam keadaan bersih. Sampai Abdullah bin Abbas itu menyiapkan gentong air depan rumahnya. Kalau saya tidak salah Abdullah bin Abbas, antara dua, Abdullah bin Abbas atau Abdullah ibnu Mas'ud. Antum nanti cek. Radhiyallahu taala anhuma. Itu depan rumahnya dikasih apa? Gentong. Karena orang zaman dulu debu kan, sehingga ketika mau masuk rumah itu kepalanya diguyur pakai air, dibersihin dulu debunya, dilepas sorbannya, disiram pakai air, dibersihkan. Dia cuci muka, ketemu istri fresh. Jangan nuntut istri tok yang harus fresh. Iya benda. Oh, kalau istri harus tak boleh pakai daster. Kamu kalau di rumah harus pakai seragam polisi. Ya enggak juga ya. Pokok suami juga harus sama. Harus apa? Sama. Maka orang, maaf, ini bukan rasis. Orang Arab zaman dulu, antum cek rumahnya orang Arab yang zaman dulu. Kalau sekarang wis podo kabeh. Yang zaman dulu. Mesti di sebelah ruang tamu ada kamar mandi. Pasti itu. Jadi ini ruang tamu, di sebelah luarnya, bukan di sebelah dalamnya. Di sebelah luarnya ada apa? Kamar mandi. Dan rumah mereka zaman dulu pasti ada gangnya. Jadi kalau ruang tamu penuh dengan tamu, istri itu lewatnya bukan lewat ruang tamu. Dan saya nggih. Tapi lewatnya mana? Lewat gang. Nah ini nampaknya cocok buat rumah kita. Maka mana Pak Imam? Pak Imam? Lah bukan Pak Imam antum, Pak Imam yang Greenland perumahan. Sudah pindah? Pindah ke mana? Raga Sport. Wih, keren. Itu maka bikin desain rumah seperti itu, nanti kasihkan saya satu, saya promosikan. Nah, jangan guyu Ren, serius ini, kayak serius lah kok diguyu malah kempos mana ini. Begitu. Jadi kenapa di ruang tamu ada, sebelah ruang tamu ada kamar mandi? Pentingnya untuk tamu nomor satu biar tidak masuk ke dalam rumah. Nomor dua, sebelum kita masuk ke rumah kalau dalam keadaan posisi badan masih kotor, kita bisa bersihin dulu secukupnya di luar. Faham tidak sampai sini? Nah itu Rasulullah menghargai istrinya. Menghargai siapa? Istrinya. Kita kadang-kadang bukan cuma fisik, saatine, sak pikirane, sak kabeh kesel. Jadi ketemu istri itu wes ngelihat istri kayak ngelihat jin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini kemasukan jin dari mana loh? Kenapa? Bukan istrinya yang kayak jin, antum yang ketempelan jin. Antum yang boleh jadi ketempelan jin. Betul Pak Iskandar? Pak Iskandar, Masya Allah Pak Iskandar. Sudah. Apa yang Rasulullah lakukan? Faqalat Ibunda Aisyah menjawabnya, yakhsifu na'lah. Ya'sifu na'lah itu jahit sendalnya. Jadi orang zaman dulu kan sendalnya terbuat dari kulit, ya kan? Nah terkadang kalau sampai rumah itu perlu direparasi, walaupun terkadang belum pedot, belum putus, tapi terkadang apa? Tadi waktu di jalan mulai longgar, itu dirapiin lagi sama Rasulullah. Ini maknanya dua, bukan cuma satu. Oh itu menunjukkan kesederhanaan Nabi Muhammad. Sampai sendal yang sudah rusak pun diperbaiki. Itu betul, tidak salah. Itu menunjukkan ketawadhuan Nabi Muhammad, jahit sendal sendiri. Itu betul. Tapi makna yang ketiga jangan lupa, Nabi Muhammad itu orangnya rapi. Itu loh yang hilang sekarang. Nang masjid wes gak karuan, sendal jepit kelir hijau nih sampai apa? Kelir putihnya ganti biru. Sendal jepit itu kan atasnya putih. Itu putihnya hilang sampai jadi apa? Biru. Ya bisa jadi hijau. Nanti ngomongnya dalilnya keliru lagi. Ini saksi di hadapan Allah. La ilaha illallah. Salah menempatkan dalil antum ini. Bukan begitu. Kalau antum orang yang oleh Allah diberikan keluasan rezeki, sing pantes. Jangan Ustaz. Kalau pakai sendal bagus-bagus nanti hati anak sombong. Loh, urusan sendal bagus sama urusan sombong itu perkara yang berbeda. Sama seperti orang tidak mau sholat gara-gara apa? Anak kalau sholat tidak bisa ikhlas Ustaz. Mendingan sekalian anak tidak perlu. Ini mirip. Walaupun tidak apple to apple tapi mirip. Jadi antara sholat dan ikhlas itu perkara berbeda Pak.
Sholat itu ikhlas tidak ikhlas hukumnya apa? Sama seperti perempuan tidak mau pakai jilbab. Ana belum baik. Loh, antum tidak baik, tidak jilbaban, tidak baiknya ketambahan. Tidak baiknya apa? Ketambahan. Antum tidak baik berjilbab masih lumayan. Satu kebaikan antum lakukan, satu keburukan antum tinggalkan. Ngerti? Laki-laki yang tidak pakai jilbab ini loh. Bu. Masya Allah. Panjenengan pakai jilbab semua nggih? Pakai jilbab? Coba dibuka. Ngawur mulai. Nah, begitu jadi itu perkara yang salah. Anda baik tidak baik menggunakan jilbab hukumnya apa? Wajib. Nah, sama seperti sendal bagus dan sombong itu perkara yang berbeda. Masih ingat kan hadis sahabat Nabi? Ya Rasul, kalau orang setitik dzarrah memiliki kesombongan dalam hati tidak bisa masuk surga, wah yo berat. Padahal kami ini senang kalau sendal kami bagus, kami senang kalau pakaian kami bagus. Terus apakah itu sombong? Rasul bilang ya itu perkara berbeda. Sombong itu urusan hati, tampilan belum tentu sombong. Orang yang bajunya bagus boleh jadi tawadhu. Orang yang bajunya jelek boleh jadi sombong, menyombongkan kemiskinannya. Ada loh. Miskin itu sombong. Wah ada. Tambalan pitu. Wah pitu aku songo. Sombong ini repot. Nah sudah, maka itu perkara yang berbeda. Maka Rasulullah SAW itu dikatakan di sini yakhsifuna ala. Ini maknanya apa? Betul, tawadhu betul, sederhana betul, orangnya tidak gengsi menjalankan pekerjaan itu betul. Tapi makna yang tidak boleh hilang, Nabi Muhammad itu orangnya rapi. Maka Rasulullah tidak mau sendalnya tidak rapi, elek tapi bersih, itu karuan. Walaupun jelek tapi bersih. Nabi Muhammad ngerapiin, maka sendal jepit panjenengan Mas ya uwelek Pak. Kalau mau ke masjid ya disikat dulu Pak. Aja sampai bingung iki swalo ijo, putih, kuning, biru, abu-abu iki kelir apa jane iki. Bingung kita ngelihat swalo ini. Sampai akhirnya ke bawah waktu sholat, Allahu Akbar, ijo apa kuning iku Bang. Rodok ngetel tapi. Nah, ini loh, maaf nggih, saya serius ini, saya bukan bercanda. Sendal jepit itu Pak yo disikat kalau di rumah. Disikat. Ayo angkat tangan. Yang mulai beli sampai hari ini gak tahu disikat blas. Jujur, wis mesti ono siji loro. Satu. Mana lagi? Mulai beli sampai sekarang blas gak tahu disikat. Jadi kena udan itu seneng deh teman ini. Kena hujan seneng dia. Semi-semi bersih sandal. Ah ini repot, disikat Pak, dibersihin Pak. Walaupun swallow harus bersih. Tapi yang pantas lah ya, pokoknya yang pantas. Yang kedua, apa yang Rasul lakukan? Wa ya'malu ma ya'malu ar-rajulu fi baitihi. Yang kedua kata Ibunda Aisyah, yang Rasul lakukan di rumahnya itu lazimnya yang dilakukan oleh para suami di rumah mereka. Jadi tidak ada yang berbeda. Apa? Ya artinya sesekali mungkin masak, sesekali mungkin membersihkan rumahnya, sesekali mungkin memperbaiki atap rumahnya, sesekali mungkin juga bercanda dengan istrinya, sesekali mungkin juga tidur bersama anak-anaknya. Jadi normalnya laki-laki ketika mereka berada di rumahnya. Dan ini sesuai dengan ucapan Sayyiduna Bilal ibnu Rabah. Bilal itu di akhir usianya itu pindah ke negeri Syam sampai meninggalnya di Syam. Di mana? Di Syam. Itu Bilal kan tidak bisa nulis radhiyallahu taala anhu. Itu manggil satu katib juru tulis. Terus Bilal ceritakan semua kisahnya bersama Nabi Muhammad. Mulai Bilal masuk Islam, Bilal disiksa, sampai Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Tapi spesialnya apa? Yang dituliskan oleh Bilal itu bukan sisi kenabiannya, bukan. Tapi apa? Sisi manusiawinya Nabi Muhammad.
Bilal nulis, Nabi Muhammad pernah kelaparan sampai keluar malam-malam. Nabi Muhammad pernah sampai tertawa terbahak-bahak karena gelagat salah seorang sahabat yang dalam riwayat namanya disebut sebagiannya siapa? Nuaiman. Sampai kadang-kadang ngempet guyu itu sampai berat. Nabi Muhammad pernah marah sampai wajahnya memerah. Nabi Muhammad pernah mendiamkan istrinya. Itu yang ditulis oleh Bilal. Pernah sampai kemudian Nabi Muhammad itu apa bahasanya? Ya yang manusiawi lah. Terus teman-temannya Bilal tanya, Bilal, kenapa yang diceritakan yang model begini? Kalau begini kami semua juga sama. Kami kepingin Anda itu kan hidup bareng Nabi. Tuliskan yang heroik. Nabi terbang. Dibacok ndak mempan. Itu yang diinginkan para tabi'in. Kami kepingin Nabi itu apa? Superhero. Kata Bilal, keliru kamu. Kalau yang saya tuliskan Nabi Muhammad itu superhero. Ini kalau bahasa kita ya. Maka nanti ketika ada orang yang tidak mampu menyamainya, maka mereka akan beralasan apa? Ya pantes lah itu Nabi. Maka Bilal bilang, ya saya tuliskan yang manusiawi. Supaya kalian itu senantiasa merasa aku bisa seperti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan terlalu sing Imam Kutub ini punya karomah ini. Waduh, nanti orang itu salah paham sih digoleki karomai kudu ibadai. Itu repot nanti. Sampai ada anak kecil ditanya cita-citamu apa? Jadi wali. Lu serius, saya dengarkan dengan telinga saya sendiri. Saya dengar sama telinga saya sendiri loh. Cita-citamu apa nak? Pengen jadi wali. Ini bukan itu tujuannya. Tujuannya itu ibadah sama Allah sebaik-baiknya. Mentauhidkan Allah semurni-murninya. Nanti karomah untuk kewalian itu hadiah saja. Lagi malah sing diuber karomai. Ibadahnya gak podo. Nah, ini makanya yang diceritakan jangan terlalu banyak karomah-karomahnya. Ibadahnya lo cerita no. Maca Qur'annya bagaimana, sholat tahajudnya bagaimana, sodakohnya bagaimana, puasanya, itu yang diceritakan. Jangan diwolak-walik sekarang ini. Cuma kadang-kadang kita kepingin wah gitu loh. Supaya jamaah itu wedi. Nah kalau ini cerita, saya dengar dari yang melihat langsung. Nanti off the record ini bahaya live ini. Ada seseorang di suatu tempat, di depan jamaah pengajiannya, ini yang cerita sama saya, qadarullah pas datang. Itu ngambil batu kali yang hitam itu loh. Sing hitam, yang keras itu, dipegang gini. Dibacain sesuatu yang jamaahnya tidak dengar, baca apa. Tiba-tiba begini. Itu batu remuk. Remuk, saya mau tanya, dipamerkan untuk apa? Dipamerkan untuk apa? Nah itu cocok, suka saya model begini, bagus ini. Kalau mulai sensitif, tit, ini kalau di YouTube juga begitu nih, kalau ada kata-kata yang kurang baik, tit, saya lanjutkan dikit. Nah maka yang Rasul lakukan adalah selayaknya yang dilakukan oleh laki-laki di mana? Di rumahnya. Hadis yang ketiga, sama hadis dari Ibunda Aisyah, haddatsana Ishaq qala akhbarana Abdullah ibn al-Walid an Sufyan an Hisham an abihi qala sa'altu Aisyah radhiyallahu taala anha ma kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasna'u fi baitihi, kalau Nabi di rumah apa yang Nabi lakukan? Maka Ibunda Aisyah menjawabnya, qalat ma yasna'u ahadukum fi baitihi, yang Rasul lakukan selayaknya yang kalian lakukan di rumahnya. Kalau capek yo istirahat, kalau pengen makan di rumah ndak ada makanan yo ngambil sendiri, masak sendiri. Kalau ngelihat rumahnya kotor juga dibersihkan. Itu yang Rasul lakukan di rumahnya. Yakhsifu an-na'la, terkadang beliau menjahit sendalnya. Terkadang apa? Jahit sendalnya. Wa yarqa'u ats-tsauba, terkadang nambal bajunya. Ini jangan difahami miskinnya tok, rapinya itu loh, ojo hilang. Jadi nambal itu bukan berarti sak karepe dhewe ketok tambalane dek kene lho.
Ya diatur Pak, bagaimana tidak kelihatan, bagaimana lebih rapi, bagaimana jahitan terkesan sempurna. Jadi tolonglah memahami itu jangan salah arah. Nanti keliru kabeh agama ini ya. Wa yarqa'u ats-tsauba, dan terkadang beliau menambal bajunya. Yarqa' itu nambal ditambahi kain, itu namanya yarqa'. Jadi ada yang biasa lubangnya karena apa sih? Normalnya karena terlalu sering dipakai, duduk, lama-lama semakin apa? Tipis. Kalau sudah tipis lama-lama apa? Lubang kan? Itu yang namanya yarqa. Yarqa itu ditambal. Wa yakhitu, dan terkadang beliau jahit. Maka jahit itu tidak memalukan buat laki-laki. Jahit. Ya bukan nambal, jahit, ngerti jahit? Yo bikin gamis, bikin celana, bikin itu yakhid, jahit. Hadis yang terakhir, haddatsana Abdullah qala haddatsani Muawiyah ibnu Salih an Yahya ibni Sa'id an Amrata qila li Aisyah radhiyallahu taala anha madza kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'malu fi baitihi. Wahai ibunda Aisyah, apa sih yang dilakukan oleh Rasul ketika Rasul berada di rumahnya? Apa yang beliau lakukan itu wahai ibunda Aisyah? Maka ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha menjawabnya, kana basyaran minal bashar. Nabi Muhammad itu selayaknya manusia-manusia yang lainnya. Yafli thaubat, terkadang nambal bajunya sendiri. Wa yahlibu syatahu, dan terkadang beliau juga memerah syat, kambing, memerah kambingnya sendirian. Jadi artinya apa di sini? Rasulullah tidak mengajarkan kita untuk bergantung kepada orang lain. Pekerjaan yang bisa kita lakukan dengan kita sendiri, maka tentu lebih utama dilakukan sendiri. Maka mohon maaf, di rumah-rumah yang ada asisten rumah tangga, ada pembantu, itu apa? Pembantu itu ya sekedar membantu. Apa yang Anda bisa lakukan itu lebih utama dilakukan sendiri. Itu lebih utama. Jangan mikir eman-eman terlanjur dibayar, masa enggak disuruh ini, nah itu keliru. Apa yang Anda bisa lakukan, lakukan. Baru apa yang Anda rasa berat atau Anda tidak punya waktu untuk melakukannya, baru itu yang dibantu oleh siapa tadi? Pembantu. Loh, bayarannya besar Ustadz, masa cuma kerjaannya begini? Loh, Anda tidak ngerti nyenengin orang lain. Anda tidak ngerti memberi hadiah kepada orang lain. Atau bahasakanlah sodakoh, maksud Anda tidak ngerti itu? Anda harus nuntut dari dia sesuai dengan apa yang Anda beri. Loh, terus plusnya di mana? Faham nggih? Nah, jadi apa yang Rasulullah SAW lakukan di rumahnya, yang Rasul SAW lakukan di rumahnya adalah pekerjaan rumah tangga yang memang lazim dilakukan oleh laki-laki, dan Rasulullah tidak merasa gengsi ketika melakukannya. Barakallahu fikum. Itu yang dapat kami sampaikan di malam hari ini. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Semoga semuanya senantiasa sehat walafiat, panjang umur, istiqamah dalam lindungan Allah, dan dijauhkan dari semua keburukan dan fitnah. Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali nabiyyina Muhammad. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka ya Allahu ya Rabbana ya qadhiyal hajat ya qadhiyal hajat. Allahumma ya Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Allahumma ya Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuhan qabla al-maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah
ونعوذ بك يا ربنا من سوء الخاتمة. اللهم يا ربنا فرج عنا وفرج عن المسلمين والمؤمنين. اللهم اقضي ديوننا وديون المسلمين. اللهم ارحمنا وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في غزة. اللهم انصر إخواننا المسلمين في رفح. اللهم انصر إخواننا المسلمين في السودان وفي كل بلاد يا رب العالمين. يا رحمن يا رحيم يا قوي يا متين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على محمد والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.